Anda Doncast, saya Doni The Kaiser. Biasanya setelah ini ada yang menyambung Don Bosco Selamun, sama-sama Don. Tapi khusus edisi kali ini saya tampil sendiri mewakili Bang Don, tapi tidak mengurangi program kita Doncast. Dan pemirsa, tanpa terasa kita sudah tiba di penghujung tahun 2024. Sebentar lagi dalam hitungan hari kita masuk di tahun 2025. Sepanjang tahun 2024 banyak sekali peristiwa politik di tanah air kita. Mari kita kulik, mari kita diskusikan tentang kaleidoskop khususnya politik dalam negeri sepanjang 2024. Tentunya dalam program Doncast. Dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan tamu istimewa kali ini, seorang yang sudah tidak asing lagi wajahnya kalau kita bicara soal politik, apalagi di layar Nusantara TV. Beliau sering kami hadirkan, Jerry Sumampo, Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Apa kabar Bung Jerry? Baik. Sehat ya? Bang Don nih, Bang Don yang satu. Iya, Don Senior lagi istirahat dulu. Yang ini Don Junior. Selamat Hari Natal, Ya, Bang Jerry. terima kasih. Selamat juga Ya. merayakan dengan saudara-saudara, karena Indonesia ini udah hari raya keagamaan itu sudah jadi hari raya bersama sebetulnya. Betul. Itu bagian dari keunikan negara ini ya. Ya, itulah cirinya kita Indonesia sebenarnya yang harus kita pertahankan. Iya, iya. Tapi sepanjang tahun 2024 banyak sekali peristiwa yang kadang ngeri-ngeri sedap ini kan. Oke, sebelum lebih spesifik, Anda membaca dan memetakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang 2024. Apa yang terjadi sebenarnya? Iya, yang paling penting sebenarnya di 2024 itu kan pemilu ya. Ya. Lalu pemilu di awal tahun, lalu pilkada di akhir tahun. Nah, tapi pemilu sebagai sebuah peristiwa rutin sebetulnya ya biasa-biasa saja gitu ya. Nah, yang membuat dia istimewa di 2024 ini ya pilkadanya menjadi serentak untuk seluruh Indonesia gitu ya. Dan pemilu sebetulnya muncul presiden baru ya, karena 20 tahun sebelumnya kita SBY baru Jokowi gitu ya, dua periode. Yeah. Nah, tapi yang menarik dari dua peristiwa ini sebetulnya pemilu 2024 itu, Pilpres khususnya, itu kontroversi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan usia. Gitu ya. Lalu lanjut di pilkada. Pilkada itu kan ada juga putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan usia juga. Gitu ya. Nah, yang menarik ini karena usia yang di Pilpres itu terkait dengan Gibran, cawapres yang sekarang gitu ya. Lalu di pilkada itu terkait dengan Kaisang. Nah, meskipun nggak jadi, meskipun nggak jadi, ya karena di pilkada memang nggak jadi atau sekedar tes ombak sebenarnya itu? Sebetulnya nggak, menurut saya sebetulnya targetnya ada tuh. Ada ya. Tapi nggak jadi karena ada gelombang protes mahasiswa khususnya di 40 kota pada berapa 21 atau 22 Agustus yang lalu ya. Yang kemudian membuat pemerintah harus mengambil langkah yang berbeda, gitu ya, dari oligarki atau kartel politik yang sudah terbangun sejak Pilpres sebetulnya, kan gitu. Jadi dua pemilu kita ini ditandai dengan adanya upaya untuk mengangkangi konstitusi dalam rangka memberi jalan terhadap orang-orang tertentu untuk menjadi calon dan kemudian jadi, gitu ya. Kemudian kan di awal jadi ini ya. Ya betul. Coba jadi, lagi yang kedua. Betul. Gagal. Ya, tapi kalau bicara dari perspektif politik, Bung Jerry, itu kan hal yang wajar sebenarnya kalau kita bicara strategi politik. Menurut saya tidak wajar. Tidak wajar. Ya, artinya begini. Saya selalu juga, artinya begini, kita harus menyatakan sikap kritis juga terhadap orang yang mengatakan ini. Jadi yang wajar dan boleh itu belum tentu baik. Iya. Tadi saya pertanyaannya bukan betul. Saya tidak diarahkan itu ke saya nanti. Betul. Saya tahu ya karena apa yang tadi Bung Don kemukakan.
sebetulnya mewakili juga pendapat banyak orang. Iya. Kan nggak ada yang salah. Iya, iya. Kan boleh. Boleh. Ini bagian dari strategi politik gitu ya. Termasuk elit-elit politik. Betul, boleh-boleh saja. Nah, menurut saya disinilah problem yang serius kita di 2024 ini, karena semua hal itu dilihat soal boleh dan tidak boleh. Bukan soal apakah itu baik dan tidak baik bagi demokrasi kita. Iya, jadi lebih kepada etik gitu. Nah, Tapi kalau itu bicara yang hitam hilang. putih jelas. Betul, itu yang hilang. Tapi kan begini juga, ada upaya manipulatif, gitu ya, yang terjadi lewat proses di Mahkamah Konstitusi dan di Mahkamah Agung, gitu ya. Karena kita tahu gugatan-gugatan ini kan bagian dari settingan, gitu ya. Tapi ini juga yang menjadi menarik ya, karena upaya untuk memenangkan kontestasi pemilu itu tidak lagi, jadi dia berkembang. Kalau dulu ya dia politik uang, mobilisasi ASN, mobilisasi masyarakat lewat TNI Polri, yang kemudian di pilkada itu juga, di pilkada 2024 ini memunculkan partai baru. Partai coklat. Partai coklat, gitu ya. Dia makin terang-terangan lah ya, atau makin masif melakukan itu. Gitu ya. Tapi yang mau saya bilang begini. Maksudnya makin masif karena sudah terlatih selama beberapa pemilu begitu ya. Dan itu betul sekali. Saya memantau pemilu sejak tahun 2003 gitu ya, dan memang fenomena keterlibatan kepolisian ini kuat gitu ya. Nah, tapi saya mau mengatakan yang tadi, saya kembali ke tadi Bung Don ya. 2024 pemilu dan pilkada itu memperlihatkan ada mekanisme dan model baru untuk menang dalam kontestasi pemilu, yaitu memastikannya lewat jalur hukum. Kan politik uang belum tentu, gitu ya. Mobilisasi birokrasi juga belum tentu. Bahkan pakai partai coklat pun belum tentu. Dan cara-cara lain untuk memenangkan sebagaimana yang selama ini kita kenal di pemilu dan pilkada yang lalu. Nah, tetapi lewat mekanisme manipulasi konstitusi lah, pakai tanda petik ya, karena itu istilah yang muncul, dan manipulasi putusan-putusan peradilan dalam tanda petik tentu ya. Agar terkesan legal. Ya, agar terkesan legal. Itu sekarang jadi sebuah jalan yang dipilih, gitu. Dan itu yang kita belajar dari 2024 untuk pemilu dan pilkada. Ada yang berhasil, gitu ya, tapi ada yang tidak berhasil, gitu. Jadi catatan paling penting yang berbeda di di 2024 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya menurut saya itu dalam konteks pemilu kita ya. Seberapa besar itu Bung Jerry melihat bahwa itu mencederai kalau kita bicara demokrasi kita saat ini? Ya, saya kira besar sekali. Karena apa? Karena salah satu analisis yang memperkuat kemunduran demokrasi kita itu soal ini, betapa hukum itu tidak lagi murni putusan untuk mewujudkan keadilan, tapi masuk dimensi-dimensi politik yang bisa mempengaruhi putusan. Dan ini yang kemudian kita lihat. Kalau dalam kasus MK kan jelas, karena Mahkamah Kehormatan MK juga melakukan pemeriksaan dan memperlihatkan memang ada pelanggaran etik yang serius di sana. Bahwa putusan hukumnya itu tetap bisa dijalankan, itu tidak dengan sendirinya menghilangkan pelanggaran etik ini. Dan karena itu dalam hubungan dan dalam kaitan dengan kedepannya, ini akan jadi beban pemerintahan Prabowo selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Ada ganjalan. Oh iya, karena orang setiap kali melihat Gibran itu akan ingat putusan MK. Iya, iya. Gitu, karena ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah kita. Iya, tapi Anda kan melihat bahwa dukungan politik yang diarahkan kepada Presiden Prabowo dengan Wapres Gibran dalam itu cukup kuat saat ini. Ya, sebetulnya itu kan kita lihat sekarang. Artinya begini, kalau kita mau berandai-andai Bung Don ya, kalau pasangannya Prabowo bukan Gibran, apakah Prabowo akan menang? Atau apakah Prabowo akan kalah? Gitu ya, jadi fenomena Gibran ini tidak bisa kita jadikan semacam variabel ya yang begitu istimewa terhadap Prabowo menurut saya, gitu. Karena di situ bahayanya. Karena ya sebagaimana sudah sering kita lihat, Gibran ini menjadi beban Prabowo,
Itu karena dalam konteks pemerintahan Prabowo Gibran sekarang, orang bicara Prabowo dengan Gibran itu berbeda. Ya. Itu pasti berbeda. Meski itu satu paket sebenarnya, Iya, presiden dan meskipun wakil dia satu presiden. paket gitu ya. Dan memang kan ide Prabowo dengan Gibran juga berbeda. Gibran kita nggak pernah tahu idenya, tapi Prabowo dengan Jokowi saja, kalau kita lihat dalam banyak kesempatan dia berpidato, itu idenya sudah berbeda. Meskipun yang jadi pertanyaan kami selalu adalah bagaimana ide-ide itu diimplementasikan secara secara nyata dalam konteks pemerintahan Prabowo Gibran ini. Itu kan jadi cacat konstitusional itu dalam tanda petik ya, itu akan jadi beban terus 5 tahun ini. Ya, ya. Itu ya menurut saya ya. Dan itu nggak mudah gitu ya, karena dalam sejarah kita ini pertama kali terjadi. Ya, memang Gitu. Dan yang di otak-atik itu konstitusi. Gitu ya. Kalau cuma soal politik uang, keberpihakan sana sini, itu sudah biasa dalam pemilu kita. ini selangkah lebih maju ya. Iya, itu Kita sudah biasa. belajar ya. Orang ini udah biasa gitu kan. Tapi ini konstitusi, Pak. Oke, tahan dulu di sini, Bung. Karena ini menarik sekali untuk kita pertajam, tapi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Doncast segera kembali sesaat lagi.